hati dari orang yang dengki. Tetapi doa dan jimatnya yang katanya berasal dari Jibril tidak mampu menyembuhkan penyakit Nabi. The History of Al-Tabari, volume 9, halaman 108. Ketika Nabi kembali ke Madinah setelah melaksanakan ibadah haji terakhir, ia mulai mengeluh sakit. Ketika perjalanan diperbolehkan setelah ibadah haji, berita tentang penyakit Nabi menyebar. Kemudian pada bulan Muharram, Nabi mengeluh tentang rasa sakit yang membuatnya meninggal. Sirah Nabawiyah oleh Ibnu Hisham, halaman 282. Kemudian penyakit tersebut menguasai Nabi sehingga dia sangat menderita. Dia berkata, "Tuangkanlah air dari 7 kantong kulit dari berbagai sumur ke atasku, agar aku dapat keluar menemui orang-orang dan memberi petunjuk kepada mereka." Kami mendudukkannya di bak mandi milik Hafsah, putri Umar, lalu kami menuangkan air ke atasnya hingga ia berkata, "Cukup, cukup. Aku bilang cukup." apakah ketujuh air yang berasal dari berbagai sumur itu menyembuhkannya? Sudah tentu tidak. Kitab Al-Tabaqat, halaman 268. Ketika Nabi Muhammad menyadari bahwa Allah tidak mengabulkan semua doanya minta kesembuhan dan bahwa ajal sudah dekat, dia menyampaikan pesan terakhirnya kepada keluarganya. "Wahai Fatimah putri Muhammad, wahai Safiyah bibi Muhammad, berbuatlah kebaikan, karena aku tidak akan bisa berbuat apapun dengan Allah tentang nasib kalian." Kemudian dia berdiri dari tempat duduknya. Ketika setengah hari telah berlalu, Allah mencabut nyawanya. Di hadits Bukhari Sahih nomor 4428, Nabi Muhammad mengakui bahwa racun Khaybar memang mematikan. "Wahai Aisyah, aku masih merasakan sakit yang disebabkan oleh makanan yang kumakan di Khaybar. Dan saat ini, aku merasa seolah-olah aortaku terpotong oleh racun itu." Zainab binti Al-Harits sudah memperkirakan hal itu. Jika dia nabi sejati, tentu racun itu tak akan membunuhnya. Jika dia nabi palsu, racun itu akan membunuhnya. Dia tersiksa selama lebih dari 3 tahun sebelum akhirnya tewas di tahun 632 Masehi. Kebanyakan Muslim menolak hal ini. Mustahil racun bisa terus bekerja selama 3 tahun. Tak ada racun seperti itu. Nabi tidak mati keracunan. Mereka mengabaikan segala keterangan tentang hal itu, termasuk pengakuan Nabi sendiri bahwa dirinya diracun sehingga tewas. Kita tahu bahwa banyak kasus keracunan makanan bisa memiliki dampak jangka panjang yang menyebabkan kematian, seperti yang disebutkan dalam laporan ilmiah ini. Konsekuensi jangka panjang dari infeksi yang ditularkan melalui makanan. Infeksi yang ditularkan melalui makanan disebabkan oleh bakteri berbahaya yang biasanya hidup di kotoran manusia atau hewan. Ada kemungkinan besar Zainab menggunakan tinja manusia untuk meracuni Nabi Muhammad, sehingga terjadi infeksi parah yang disebabkan oleh bakteri berbahaya seperti E. coli, Salmonella, Shigella, Toxoplasma gondii, yang dalam jangka waktu panjang dapat menimbulkan kerusakan usus, penyakit radang usus, artritis reaktif, sindrom uremia hemolitik, penyakit ginjal kronis, kerusakan hati, hepatitis, sindrom Guillain-Barré, gangguan neurologis akibat listeriosis dan toksoplasmosis yang didapat melalui kontaminasi. Singkatnya, mengonsumsi makanan beracun dapat mengakibatkan sakit parah yang sangat menyakitkan yang terjadi dalam jangka waktu bertahun-tahun dan berakhir dengan kematian. Mengapa Allah tidak mengampuni Nabi favoritnya dari penderitaan selama lebih dari 3 tahun sebelum akhirnya tewas dengan kesakitan yang parah? Hal itu mungkin berkaitan dengan berbagai kutukan yang dia ucapkan terhadap masyarakat Yahudi. Semoga Allah mengutuk orang-orang Yahudi. Semoga Allah mengutuk orang-orang Yahudi. Semoga Allah mengutuk orang-orang Yahudi. Dia rupanya lupa akan perkataannya sendiri di Quran, surah Ali Imran ayat 3. Dia menurunkan Alkitab kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil.
Juga di Quran, Surah Ali Imran ayat 93. Semua makanan adalah halal bagi Bani Israel, melainkan makanan yang diharamkan oleh Israel untuk dirinya sendiri sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah, maka bawalah Taurat itu, lalu bacalah dia jika kamu orang-orang yang benar. Juga di Quran, Surah Al-Maidah ayat 44. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat di dalamnya. Ada petunjuk dan cahaya yang menerangi. Yang dengan kitab itu diputuskan. Dia menyebut kata Taurat sebanyak 18 kali dalam 16 ayat Al-Quran. Apakah yang dikatakan Taurat tentang orang yang mengutuki orang-orang Israel? Kejadian 12, ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nabi Muhammad binasa sebagai akibat dari kutukannya yang berbalik menghajarnya. Bahkan Allah pun tidak mampu melindunginya dari pelanggarannya sendiri. Dia tidak akan pernah berani mengutuki orang-orang Yahudi jika dia tahu apa yang tertulis dalam Taurat.